adik-adik, selamat pagi. Selamat hari Minggu. Yaho Fefu. Apa kabar? Semoga kamu di rumah baik-baik saja ya kabarnya. Oke, di hari Minggu ini kita mau beribadah lagi kepada Tuhan lewat ibadah KPA kita. Mari siapkan hatimu, siapkan dirimu untuk beribadah kepada Tuhan. Kita mau bernyanyi pujian Dari Terbit Matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Baik adik-adik, setelah kita bernyanyi memuji Tuhan, mari kita berdoa bersama. Kakak Novi akan pimpin. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini. Terima kasih untuk semua hidup yang Tuhan beri buat kami. Terima kasih kalau hari ini di hari Minggu kami boleh beribadah kepada Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan hati pikiran kami supaya kami bisa mendengar firman Tuhan dengan baik dan diberkati oleh Tuhan dalam ibadah kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, mari kita siapkan hati kita untuk mendengar cerita firman Tuhan. Kita bernyanyi, firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolonglah aku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolonglah aku. Selamat hari Minggu adik-adik, Shalom. Kita satu di dalam doa yuk. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini Tuhan masih mengizinkan kami untuk sama-sama merenungkan firman Tuhan. Kiranya Engkau yang tolong kami, Tuhan berikan kami hati dan telinga yang mau mendengar. Tolong kami Tuhan agar kami memahami kebenaran firman-Mu dan kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Baik adik-adik, tema cerita kita hari ini adalah janji Allah pasti ditepati. Nanti adik-adik bisa baca di Kejadian 9 ayat 1-17. Kakak coba ceritakan secara garis besarnya ya adik-adik. Saat itu keturunan Adam dan Hawa sudah mulai memenuhi bumi. Sayangnya orang-orang pada saat itu banyak yang berbuat dosa. Begitu banyak kejahatan yang dilakukan oleh manusia.
Allah menyesal telah menciptakan mereka. Oleh sebab itu, Allah memutuskan untuk mendatangkan air bah. Air bah itu seperti banjir yang airnya sangat tinggi adik-adik. Airnya hingga menutupi gunung, hingga menyelimuti seluruh bumi. Tujuannya adalah Allah ingin memusnahkan semua orang di muka bumi. Ada satu orang yang sangat disayangi oleh Allah. Namanya adalah Nuh. Nuh adalah seorang yang sangat taat kepada Allah. Tidak seperti manusia lainnya di masa itu. Allah ingin menyelamatkan Nuh dan keluarganya dari air bah. Allah berkata kepada Nuh bahwa Allah menginginkan Nuh untuk membuat kapal yang sangat besar. Karena Nuh adalah orang yang taat, Nuh segera membuat kapal. Namun ia ditertawai banyak orang adik-adik karena tempat Nuh membuat kapal itu sangat jauh dari laut. Tapi Nuh tidak peduli dan ia tetap membuat kapal seperti apa yang telah diperintahkan oleh Allah. Kapal pun sudah jadi adik-adik. Kemudian Allah menyuruh Nuh dan keluarganya masuk ke dalam kapal. Nuh, istrinya, anak-anak Nuh, dan istri dari anak-anak Nuh. Nama anak-anak Nuh adalah Sem, Ham, dan Yafet. Ada 3 orang ya adik-adik. Nah adik-adik, kemudian Allah juga berkata kepada Nuh untuk membawa sepasang dari sejumlah jenis hewan. Jadi sejumlah jenis hewan pun masuk ke dalam kapal Nuh. Ketika Nuh dan keluarganya serta semua hewan telah masuk ke dalam kapal, hujan pun turun sangat lama dan sangat lebat adik-adik. Bahkan gunung-gunung pun tenggelam. Semua orang saat itu meninggal adik-adik, kecuali Nuh dan keluarganya yang ada di dalam kapal. Allah benar-benar memenuhi janjinya kepada Nuh. Allah menjaga Nuh dan keluarganya di dalam kapal. Nah adik-adik, kira-kira berapa hari ya hujannya turun? Ada yang tahu? Benar adik-adik, hujannya turun selama 40 hari dan 40 malam. Akhirnya hujan pun berhenti. Namun mereka belum berani turun adik-adik karena air masih ada di mana-mana. Akhirnya Nuh melepaskan seekor burung merpati untuk melihat apa yang ada di bumi. Apakah airnya sudah surut atau belum? Nah, suatu hari seekor merpati kembali ke kapal membawa daun. Artinya apa ya adik-adik? Betul, artinya tumbuh-tumbuhan sudah mulai tumbuh. Artinya air sudah mulai kering di beberapa bagian. Saatnya Nuh dan keluarganya siap-siap keluar dari kapal. Kemudian adik-adik, ketika semua sudah keluar dari kapal, Nuh langsung membangun suatu mezbah. Nuh berterima kasih kepada Allah karena Allah telah menyertai Nuh dan keluarganya. Kemudian ada sesuatu yang muncul di langit adik-adik yang sangat indah. Apa ya itu? Kita baca bersama-sama yuk di Kejadian 9 ayat 12-17. Dan Allah berfirman, "Inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, yang bersama-sama dengan kamu turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi, dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah,
untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Nah, busur itu apa ya adik-adik maksudnya? Busur itu maksudnya adalah pelangi adik-adik. Siapa nih yang pernah lihat pelangi? Nah, pelangi itu sebagai tanda yang diberikan Allah kepada manusia bahwa Allah tidak akan menghukum manusia lagi dengan air bah. Nah, adik-adik, dari cerita ini kita tahu bahwa Allah menepati janjinya kepada Nuh. Nuh dan keluarganya diselamatkan. Kenapa? Karena Nuh adalah seorang yang taat kepada Allah. Dan bahkan waktu ia diperintahkan untuk membuat kapal yang besar, Nuh langsung menaati perintah Allah. Walaupun ia ditertawakan oleh banyak orang karena membuat kapal di daerah yang jauh dari laut. Adik-adik, selain menepati janjinya kepada Nuh, Allah juga telah menepati janjinya kepada kita loh. Buktinya adalah sampai saat ini, Allah tidak pernah menghukum manusia lagi dengan air bah. Nah, adik-adik, kakak mau nanya nih, siapa di sini yang mau diselamatkan juga seperti Nuh dan keluarganya? Caranya gimana ya? Gampang banget adik-adik. Caranya adalah kita harus percaya kepada Tuhan Yesus, mengakui dosa kita dan mengundang Tuhan untuk masuk ke dalam hati kita. Janjinya ketika kita percaya, maka kita akan diselamatkan. Dan tentunya pada suatu hari nanti, kita akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus di surga adik-adik. Nah, cuma adik-adik harus ingat bahwa iman percaya itu harus disertai juga dengan perbuatan. Contohnya, dengan rajin beribadah, rajin berdoa, rajin mencari kebenaran firman Tuhan, taat kepada orang tua, sayang dengan adik kakak, sayang dengan teman-teman. Nah, ingat ya adik-adik, iman tanpa perbuatan itu sia-sia. Oke adik-adik, sekian cerita kita hari ini. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk cerita hari ini. Tuhan, kami mau meneladani Nuh yang percaya kepadamu dan menaati perintah-Mu. Kami mau menjadi anak yang rajin membaca firman-Mu, rajin beribadah, rajin berdoa, juga nurut perintah Papa Mama. Ini doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Bye-bye adik-adik. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari sekarang kita bernyanyi meresponi firman Tuhan dengan lagu Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus namanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus namanya. Sekali lagi, kita nyanyi lagu ini, kita berjalan bersama Tuhan Yesus dalam semua kehidupan kita. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus namanya. Jalan dalam suka,
kita berjalan serta Yesus selamanya di dalam kehidupan kita. Oke, adik-adik, kita mau mengakhiri ibadah kita hari ini. Mari sama-sama kita tutup ibadah kita dengan berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat ibadah kami hari ini. Kami bersyukur kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami bersyukur kami juga mendengarkan cerita firman Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati supaya menjadi berkat bagi rohani kami. Kami akan memulai minggu yang baru ya Tuhan. Engkau memberkati setiap adik-adik yang bersekolah, yang mungkin saat ini juga sudah PTMT, Tuhan yang menolong supaya tetap sehat. Dan di waktu minggu depan kami bisa bertemu bersama-sama untuk beribadah kepada Tuhan. Berkati juga Papa Mama ya Tuhan yang bekerja dalam minggu ini, supaya Tuhan yang memberkati pekerjaan dan semua usaha mereka. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur senantiasa. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa ibadah kita selesai. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Yahowu Fefu.